Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala hafizul Qur'an huwa ahlullah wa khasatuh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, Bapak Kiai, para alim ulama, para asatidzah, para hufaz, para tamu undangan, wabil khusus pada orang-orang tua santri yang hari ini akan diwisuda sebagai ayah, sebagai ibu dari hafizul Quran, dan anak-anakku, para santri, baik alumni ataupun santri yang masih belajar. Semoga pertemuan kita ini menambah catatan kebaikan kita untuk di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya mampu berkata kepada Allah, ya Allah, makasih ya Allah, terima kasih ya Allah, kami bersyukur ya Allah. Anak-anak yang mungkin sebelum masuk ke dalam pondok, entah mereka jadi apa, entah bagaimana kehidupan pergaulan sebelum mereka mengenal pondok pesantren, tapi berkat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kemampuan melalui tangan-tangan kami yang dhaif, yang lemah, yang tidak memiliki daya dan upaya apapun untuk mencetak anak-anak itu menjadi ahlullah wa khasatuh, menjadi keluarganya Allah, menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah.
Kita hanya katakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ketika banyak anak-anak di usia-usia yang mengalami banyak godaan, banyak ujian, dan digerakkan untuk dititipkan di pondok pesantren, terutama untuk menghafal Quran, itu adalah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bangganya orang yang bisa memasukkan anaknya ke akademi kepolisian ataupun ke militer ataupun menjadi pilot ataupun ke universitas-universitas. Bangga, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita tidak lebih berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan kita, memberikan taufik untuk memasukkan anaknya di pondok pesantren untuk menjadi hafizul Quran. Kita sepatutnya lebih bangga, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza, kepada para orang tua yang mempercayai kami untuk dititipi anak-anaknya untuk dijadikan sebagai hafizul Quran, sebagai ulama, sebagai orang alim yang mudah-mudahan bermanfaat li nafsihi wa li ummah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami hanya mengatakan juga kepada para orang tua santri, mohon maaf, inilah yang bisa kami lakukan. Dititipi amanah bukan ringan, berat. Dan semua ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas titipan dan amanah. Saya akan ditanya, ustadz-ustadz akan ditanya, semua akan ditanya mengenai amanah. Diamanahi harta mudah, kita jaga, kita simpan. Diamanahi rumah mudah, kita jaga, kita pelihara. Tapi diamanahi anak yang hidup, yang berkelakuan, bertabiat, berkarakter yang berbeda-beda, bukan mudah. Kadang-kadang kami terpancing emosi, kadang-kadang diuji keikhlasan, kadang-kadang diuji dengan kesabaran. Banyak hal yang mesti kita lakukan, mengeluarkan tenaga energi, segala energi untuk menunaikan amanah. Maka tanpa bantuan dan kerjasama dari para orang tua, amanah tersebut tidak bisa tertunai dengan baik. Maka tidak heran ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang tergoda di 10 juz, di 15 juz, di 20 juz, sehingga tidak bisa menyelesaikan. Demikianlah ujian beratnya dititipi anak.
Banyak dunia pendidikan kehilangan rasa amanah. Mereka merasa cukup mengajar saja, sudah. Mengenai akhlak, mengenai perilaku, mengenai sifat, mengenai budi pekerti, kadang-kadang tidak diperhatikan. Yang penting kecerdasan intelektual, yang penting bisa ini, bisa itu, lulus ujian, bernilai tinggi, cukup. Tapi mengenai dia gemar berbohong, gemar bermaksiat, tidak beradab, tidak sabar, tidak ikhlas, masa bodoh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi kami katakan kepada para orang tua, inilah yang mampu kami berikan, yang mampu kami usahakan. Mohon maaf, banyak ketidaksempurnaan di sana sini. Semua itu adalah karena kedhaifan kami, para asatidzah, ustadz-ustadz, manusia juga yang memiliki banyak kelemahan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kepada yang bakal diwisuda ataupun para alumni, saya mesti katakan bahwa belajar di Pondok Pesantren Ar-Royan belumlah sempurna, belum sempurna. Masih banyak lagi ilmu yang harus dipelajari, masih banyak lagi. Kita ini belum setetesnya, belum setitik kukunya dari apa yang harus dipelajari. Tapi mudah-mudahan apa yang dipelajari di Ar-Royan adalah pondasi yang kuat untuk bisa memasang bata yang kokoh, dinding yang kokoh, tiang yang kokoh, atap yang kuat. Setidaknya ada pondasi, ada asas, sehingga untuk lebih lagi mencari ilmu sebanyak-banyaknya di luar sana. Jangan mengaku alim, jangan mengaku ulama besar, jangan mengaku sebagai kiai besar ataupun ustadz besar. Hanya sekedar baru lulus dari Ar-Royan, belum ada apa-apa. Maka kami sebagai asatidzah senantiasa mendorong kepada para wisuda santri, setelah khidmat masa bakti 1 tahun nanti, lanjutkan belajar, lanjutkan belajar. Jangan sia-siakan ilmu. Jangan dengan tergoda dengan apapun duniawi yang kadang-kadang belum matang, belum siap, sudah dipuji-puji sebagai hafiz Quran, kemudian kita lupa untuk melanjutkan belajar. Merasa sudah menjadi ustadz, merasa sudah menjadi kiai, lupa untuk belajar lagi. Belajar lagi, tambah ilmu. Banyak pondok-pondok besar yang lebih baik dari Ar-Royan. Banyak pondok-pondok yang lebih baik dari Ar-Royan. Kita hanya bisa memberikan satu kekuatan saja, satu pondasi sebagai dasar untuk nanti bergerak ke seluruh alam untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Kemudian selanjutnya adalah fitnah akhir zaman, mau tidak mau harus kita hadapi. Imam Ghazali rahmatullah alaih katakan,
akan munculnya ulama-ulama su. Ulama-ulama su bukan muncul dari universitas-universitas. Ulama-ulama su bukan muncul dari akademi-akademi. Tapi ulama-ulama su akan muncul dari pondok-pondok pesantren. Mereka juga alim, mereka juga hafiz, mereka juga ulama. Namun pastikan diri kita tidak termasuk di dalamnya. Apa ciri-ciri ulama su? Kenapa mesti ada ulama-ulama su? Maka dikaji bagaimana Imam Ghazali rahmatullah alaih menyebutkan ciri-cirinya. Ciri yang paling besar adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual keulamaannya, dia jual fatwa-fatwanya, dia jual ilmunya hanya untuk mendapatkan serpihan dari dunia. Kadang-kadang godaan ego datang dari konglomerat, orang-orang kaya. Mereka tertarik karena kita hafiz Quran. Dimintanya kita ngajar di pondoknya. Saya punya tanah, saya punya gedung, saya punya bangunan. Karena dia kaya raya, kita pun tunduk seperti kerbau dicocok hidungnya. Sehingga kita lupa bahwa kita adalah ahlullah wa khasatuh. Kita lupa untuk menjaga maruah martabat, sehingga tergadai Al-Quran kita. Untung kalau yang meminta kita itu adalah orang yang ta'zim kepada ulama, hormat kepada ilmu, cinta, mahabbah, muhibbin kepada alim ulama. InsyaAllah orang-orang seperti itu masih banyak. Walaupun dia mungkin hanya ngasih upah yang kecil, tapi ta'zimnya, penghormatannya itulah yang bernilai. Jangan tertipu dengan bayaran yang mahal. Oh, dia bayar saya lebih mahal, tapi diinjak-injak kehormatan kita sebagai ulama. Inilah yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Ketika negeri ini ulama melupakan martabat, akhirnya yang terjadi rusak ulama, rusak juga umara, rusak juga para agniya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kepada alumni dan juga wisuda terutama yang akan diwisuda nanti, belajar untuk istiqamah, ikhlas dan istikhlas. Yang kita perjuangkan adalah kalimatullah. Yang kita perjuangkan adalah nilai martabat hafizul Quran. Kalau hari ini hafiz Quran dianggap sebagai sumber teroris ataupun radikalisme, tentu kita katakan tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kitalah yang menyebarkan rahmat, kitalah yang menyebarkan keberkahan. Bayangkan orang-orang yang dikaruniai Al-Quran untuk dihafal, di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat dimuliakan oleh Allah, bahkan dengan orang tuanya sekali.
diberikan taj mahkota yang nurnya cahayanya melebihi daripada nur cahaya matahari apabila ada di rumah kita. Bahkan Allah izinkan setiap hafiz Quran untuk pergi ke neraka jahanam. Pergi sana ke neraka jahanam, minta kepada malaikat Malik, ambil, sebut saja siapa nama ahli-ahli neraka yang mau kamu masukkan ke dalam surga. Selamatkan mereka. Betapa bahagia, betapa agung, betapa murah dan baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hafizul Quran. Jangan rusak hal ini dengan duniawi. Jangan rusak hal ini dengan akhlak yang buruk. Jangan rusak kemuliaan ini dengan adab yang jelek, suul adab. Memutuskan silaturahmi dengan ustaz, memutuskan silaturahmi dengan para guru-guru kita. Jangan rusak itu semua. Bagaimanapun kemuliaan itu harus kita pertahankan. Banyak yang ingin kita tolong sebetulnya. Banyak yang ingin kita keluarkan dari neraka jahanam, dimasukkan ke dalam surga. Tentu banyak. Kita akan memohon lagi kepada Allah, ya Allah berikan lagi izin ya Allah, perkenankan saya Allah. Saya ingin selamatkan fulan bin fulan dari neraka jahanam, minta kepada Allah. Disitulah Allah SWT sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlullah wa khasatuh, sebagai keluarganya Allah dan orang istimewanya bisa saja terjadi. Tidak sebatas 10 orang, tidak sebatas 40 orang. Mungkin Allah Subhanahu wa taala katakan, siapapun, kam syi'ta man syi'ta khud bin nari jahannam, selamatkan dari api neraka jahannam orang-orang yang engkau kehendaki, terserah kamu siapa saja. Ini keistimewaan. Maka menutup dari sambutan saya ini, sekali lagi saya hanya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada para orang tua, juga berterima kasih kepada masyarakat, terutama masyarakat Kasulungan Lor yang telah banyak berpartisipasi juga dengan wujudnya pondok pesantren ini. Kemudian juga berharap kepada para wisuda, kepada orang tua, juga alumni untuk terus menjaga diri, martabat kita, keikhlasan kita, istikhlas kita, kemudian juga istiqomah kita. Lanjut belajar, banyak perdalam ilmu. Seandainya sekarang ini setiap periode, setiap angkatan ada 100 saja, masa dari 100 itu tidak ada yang jadi wali Allah. Mudah-mudahan setiap wisudawan ataupun wisudawati, santri-santri yang diwisuda, selain menjadi hafiz dan hafizah, alim dan alimah, juga menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah siapa, tapi saya hanya berharap, ya Allah, jadikan dari anak-anak ini betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau mampu, ya Allah,
Di antara santri ini ada yang dulunya adalah pemabuk, ada yang dulunya perampok, sekarang hadir di antara alumni. Ada yang dulunya pernah membajak bis, berapa kali urusan dengan polisi padahal dia belum balik ataupun usia ketika masih remaja. Engkau mampu jadikan mereka sebagai hafiz Quran. Lalu bagaimana kau tidak mampu menjadikan dari alumni itu setidaknya wali-wali Allah yang bisa memberikan manfaat yang banyak bagi umat di dunia dan di akhirat. Hadirin, kami juga tidak lupa mohon maaf sekali lagi pada orang tua atas apa kekurangan mungkin yang didengar di sini galak, di sini itu, di sini ini dan sebagainya. Semua itu adalah pendidikan. Semua itu adalah pendidikan. Dimarahi ya pendidikan, dihukum ya pendidikan, khidmat ya pendidikan. Itu semua adalah dalam rangka pendidik supaya anak-anak kita menjadi orang yang tahan banting, siap di segala suasana, siap di segala keadaan, siap di segala situasi. Bisa menyebar ke seluruh dunia, bisa ke Amerika, bisa ke Australia, bisa ke Afrika, bisa ke mana-mana saja ditempatkan mereka dengan pondasi yang disiapkan di Ar-Rayyan ini menjadi orang-orang yang teguh, yang mantap, yang mulia, yang senantiasa menjaga agamanya untuk manfaat diri, keluarga, dan seluruh umat manusia. Mudah-mudahan nanti dilengkapi lagi oleh Pak Kiai yang akan menyampaikan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang penting bagi kita semua. Juga para orang tua dimohon juga menyimak dengan baik apa-apa nasihat tersebut, bukan saja untuk santri tapi juga untuk orang tua. Dan kita bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang belum menyekolahkan anaknya di pondok, sekolahkan. Silakan di pondok mana saja, sekolahkan anaknya di pondok. Inilah kesempatan yang berharga. Selama kita masih hidup, kita akan rasakan manfaatnya nanti tidak saja di dunia tapi juga di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.